Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Gayo Lues Polda Aceh menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas. Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat capaian positif selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Pengamanan dilakukan oleh Polri di kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Di informasi pertama pemirsa, Polres Gayo Lues Polda Aceh menggelar konversi pers pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Mapolres Gayo Lues Aceh. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Gayo Lues AKBP Hirowo didampingi oleh Wakapolres Kompol Edi Yaksa serta Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Abidinsyah memaparkan secara rinci kronologi serta proses pengungkapan kasus tersebut. Kapolres Gayo Lues menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak tegas setiap tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Bermula pada hari Senin tanggal 21 Maret 2026, itu sekira pukul 10 ada informasi dari masyarakat penemuan mayat seorang wanita, yaitu yang beralamat di Desa Ralunung, Kecamatan Blangkeceren, Kabupaten Gayo Lues. Dari informasi itu, Satreskrim Polres Gayo Lues yang dipimpin oleh Kasat Reskrim langsung menuju ke lokasi penemuan mayat, melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah untuk dilakukan visum et repertum. Setelah dilakukan visum ditemukan identitas korban, yaitu nama Dr. Santi Hastuti. Motif pelaku yaitu awalnya berniat untuk melakukan pencurian di rumah korban, yaitu sudah direncanakan. Namun pada saat di dalam rumah melakukan pencurian, pelaku tertangkap tangan atau diketahui oleh korban sehingga pelaku menghabisi atau membunuh korban. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan penemuan mayat pada 21 Maret 2026. Dari hasil visum, korban meninggal dunia secara tidak wajar. Tim Satreskrim Polres Gayo Lues bersama unit Jatanrans Polda Aceh kemudian melakukan penyelidikan intensif. Hingga dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor, alat-alat, serta barang milik korban. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 479 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Gayo Lues Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur pemirsa, Polres Tuban Polda Jawa Timur melakukan kasus pengungkapan penganiayaan seorang pria tega aniaya ayah hingga adik kandungnya saat tak diberi uang Rp20.000. Tim Polres Tuban mengamankan seorang berinisial FF, pria berusia 26 tahun yang nekat melakukan kekerasan terhadap MC yang tak lain ayah kandungnya sendiri, serta MW adik kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Negara tidak diberi uang sebesar Rp20.000. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 22 Maret 2026 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 22 Maret 2026 di sebuah rumah di Desa Campurrejo, Kecamatan Rengel. Pelaku berinisial FF, seorang pria berusia 26 tahun, nekat melakukan kekerasan terhadap ayah kandungnya sendiri berinisial PC, serta adik kandungnya MW yang masih berusia 13 tahun. Menurut Kasih Humas Polres Tuban, Ibtu Siswanto, kejadian bermula saat pelaku menggedor pintu kamar korban dan meminta uang sebesar Rp20.000. Namun karena korban tidak memiliki uang, pelaku emosi dan mengancam korban. Tidak lama kemudian, pelaku langsung melakukan penganiayaan dengan memukul dan menendang korban secara berulang, hingga menyebabkan luka serius pada bagian gigi dan lutut korban. Saat adik pelaku berusaha melerai, pelaku justru menggigit tangan korban hingga mengalami luka. Diketahui sebelum kejadian, pelaku juga kerap meminta dibelikan sepeda motor jenis Honda PCX kepada korban, namun tidak dipenuhi, sehingga memicu kemarahan pelaku. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Tuban. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Tuban berhasil mengamankan pelaku di sebuah warung kopi di Desa Campurrejo, Kecamatan Rengel. Saat diamankan, pelaku diduga tengah berencana menjual sepeda motor untuk melarikan diri. Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya adalah hasil visum, pakaian korban yang berlumuran darah, serta sebilah parang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Tuban, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus penusukan yang menewaskan seorang pria di kawasan Jalan Ijen, Kota Malang. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat dini hari 20 Maret 2026 di depan sebuah kafe di Kelurahan Oro-Oro-Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Saya Bribtu Adi Kurniawan dari Sihumas Polresta Malang Kota. Saat ini Polresta Malang Kota akan menggelar konferensi pers ungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Korban berinisial SA, 42 tahun, warga Kota Malang, meninggal dunia akibat sejumlah luka tusukan. Dalam waktu kurang dari 48 jam, polisi berhasil mengamankan dua tersangka, masing-masing berinisial FNA dan SNS, yang diketahui merupakan warga Kedung Kandang dan seorang mahasiswa. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Rahmat Aji Prabowo menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil gerak cepat tim di lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebelum kejadian para pelaku dan korban sempat mengkonsumsi minuman keras bersama hingga terjadi kesalahpahaman yang berujung cekcok. Situasi yang memanas berakhir dengan aksi penusukan. Korban mengalami 7 luka tusukan di bagian dada dan punggung hingga meninggal dunia. Yang nusuk itu satu orang. Untuk yang nusuk satu orang, kemudian teman yang satunya ini membantu memegangi korban. Kemudian untuk pisau itu memang sudah dibawa pelaku dari rumah. Memang dia membawa pisau untuk berjaga-jaga, seperti itu. Untuk pasal yang kita terapkan di sini, kita terapkan pasal 459 sub pasal 458 ayat 3 lebih sub pasal 262 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua pelaku kini telah diamankan bersama dengan barang bukti dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari tim Humas Polresta Malang Kota, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.